Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita alhamdulillah diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara Dua Bicara sesi kelima yang merupakan kegiatan rutin dari Pusat Riset Kesehatan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa nanti mendapatkan pencerahan dari salah satu tokoh pekerja sosial di Indonesia, yang juga kebetulan pada Kongres ke-7 kemarin, beliau menjadi Ketua IPSPI. Mungkin sebelumnya, sebelum kami mempersilahkan kepada Pak Puji Pujiono untuk memberikan paparan materi, sebelumnya kami persilahkan kepada Pak Kapus Kesehatan Sosial, Desa dan Konektivitas, atau biasa kami menyebutnya Pak Kades, untuk memberikan sambutan terkait dengan acara webinar Dua Bicara sesi kelima ini. Kepada Prof. Ali Humaydi kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan narasumber pada acara Dua Bicara kelima Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas BRIN, Bapak Dr. Puji Pujiono MSW. Beliau adalah Ketua Umum Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Kemudian kepada Pak Dian Purwasantana selaku moderator, dan kemudian Ibu Irmayani selaku Ketua Kelompok Riset Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Bapak Ibu para sivitas PRKSDK yang saya muliakan semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membuka sebuah diskusi yang cukup menarik, dan itu memiliki korelasi kuat buat bagi pengembangan penelitian dan inovasi di dalam Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pekerjaan sosial menjadi pilar resiliensi terhadap bencana itu dalam banyak kasus itu kemudian terbukti di berbagai daerah, khususnya di wilayah-wilayah bencana. Dahulu misalnya saya selama 2 tahun menjadi koordinator lapangan di Bambang Lipuro, Yogyakarta saat bencana gempa bumi, kemudian menjadi peneliti dan kemudian relawan di Aceh, di wilayah Melabo dan atas, Bener Meriah dan sebagainya. Lalu melihat bagaimana situasi keadaan yang sangat parah, dan hal-hal yang paling penting adalah para pekerja sosial kemudian mampu memantik, menstimulasi kemampuan kapasitas masyarakat di dalam merespon, melakukan penanggulangan bencana yang ada di wilayah sekitarnya. Namun pada umumnya para relawan kemudian hanya terjebak pada urusan teknis, urusan praktis saja, tetapi tidak diberikan atau tidak mendapatkan atau kurang mampu memetakan, mengidentifikasi secara ilmiah dari aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat. Kita sering kali mendengar misalnya kasus wilayah di Ponjong, Bantul dulu, bagaimana kemudian isu kristenisasi masuk di tengah bencana. Kemudian kemarin kasus Cianjur pun itu menjadi isu yang menarik, bagaimana kemudian para relawan barangkali itu tidak peka terhadap situasi kehidupan masyarakat atau sosial kebudayaan yang ada di dalamnya. Nah,
menurut saya hal-hal yang seperti ini perlu diulas di dalam proses diskusi atau proses studi yang berhubungan dengan masalah pekerjaan sosial, masalah kebencanaan, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti, dan saya berharap kepada Bapak Dr. Puji Pujiono dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya, setidaknya nanti sebagai bahan untuk pengajuan penelitian dan inovasi yang bisa dikembangkan oleh Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Selaku Kepala Pusat, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerelawanan Bapak untuk bisa menjadi narasumber ini, dan kepada para sivitas KSDK dan para sivitas yang lain, monggo unduh ilmu pengetahuan, unduh pencerahan dari Bapak Puji Pujiono. Semoga hal itu bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih. Saya mungkin tidak bisa mengikuti karena ada rapat Renstra, jadi nanti Pak Dian, kemudian Ibu Irma Yani yang akan bisa memandu kegiatan ini sampai akhir. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus yang sudah memberikan sambutan terkait dengan acara berbicara ini. Baik, Bapak dan Ibu sivitas KSDK ataupun sivitas yang lainnya, sebelum kami selaku moderator memberikan waktu dan layar kepada Pak Puji, sekilas saya akan menyampaikan dulu kurikulum vitae beliau yang saya searching dari Google ya. Nama lengkap Dr. Puji Pujiono MSW, beliau juga aktif di ataupun mengelola Pujiono Center ya, selaku senior advisor. Kemudian terkait dengan kualifikasi dan pendidikan Pak Puji ini, beliau doktor di bidang administrasi publik, khususnya terkait dengan kesiapan kebencanaan dari University of the Philippines tahun 1958, kemudian kandidat doktor of Planning Technology, Tokyo Institute of Technology tahun 1999, kemudian Master of Social Work, University of the Philippines tahun 1956, dan beliau juga alumni dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung tahun 1985. Sekilas terkait dengan beliau sebagai Ketua Umum Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, IPSPI, hasil Kongres ke-7. Kemudian juga beliau aktif di Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, bidang pengembangan kapital SDM, dan anggota Dewan Pakar Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia atau KPSI. Kemudian terkait dengan pengalaman beliau, cukup banyak juga mungkin yang saya sampaikan hanya sedikit, pengalaman termasuk dalam pengelolaan risiko bencana dan respon kemanusiaan selama 3 dekade di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, juga di ASEAN, dan beliau salah seorang pendiri dan konvener Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia. Kemudian terkait dengan topik pada pagi hari ini, bagaimana pekerjaan sosial menjadi pilar dalam resiliensi terhadap bencana. Secara perspektif konvensional memposisikan kejadian bencana sebagai fenomena alam ataupun penyimpangan dari ketidakwajaran. Oleh karenanya meletakkan lokus kajian ilmiah yang domain ilmu kebumian dan ilmu rekayasa. Kemudian terkait dengan paradigma pengkajian, ya, ini sudah agak bergeser dari suatu fokus yang tadinya semata-mata tentang bencana sebagai suatu kejadian dan dampaknya, menjadi suatu paradigma
bagaimana tata kelola risiko sebagai hasil dari interaksi yang kompleks antara ancaman alam dan kejadian berbahaya yang bisa diperburuk oleh kegiatan manusia dan lingkungan di satu sisi, juga sebagai dampak dari pembangunan pada sisi yang lainnya. Dengan demikian, pembahasan meluas pada ilmu-ilmu ataupun profesi dalam konteks ini menjadi krusial bagaimana mengkaji profesi pekerjaan sosial sebagai salah satu pilar sektor kerjaan sosial, menjadi pilar dalam mengelola risiko ataupun merespon ketika terjadi kedaruratan. Juga membangun bagaimana daya lenting secara keseluruhan dengan meninjau berbagai aspek. Mungkin itu sekilas kurikulum vitae beliau sebelum kami mempersilahkan layar dan waktu untuk Pak Puji, karena beliau juga posisinya sementara ada di Bangkok dan ada kegiatannya sebelah. Mungkin kita tidak bisa berlama-lama ya, kita alokasikan waktu sampai jam 11 dengan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun sebelum mempersilakan Pak Puji. Jalan-jalan ke Kota Tua, Cakep, pulangnya makan kerak telur spesial. cakep. Ayo kita simak bersama-sama paparan materi tentang pekerja sosial. Cakep. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Puji Pujiono untuk menyampaikan paparan materinya. Layar dan waktu kami persilakan. Baik, Pak Dian, terima kasih atas waktunya. Kemudian hormat Bapak Kepala Pusat, kemudian Pak Dian sebagai moderator, dan Pak Badrun sebagai kontak saya, jalan masuk saya. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memulai dengan menyitat namanya pusatnya dulu. Pusatnya kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas. Jadi saya pagi ini akan bicara tentang pekerjaan sosial. Tetapi di sisi kehidupan saya yang lain, kebetulan saya juga adalah senior advisor dari International Telecommunications Union. Ini badan PBB yang merupakan badan spesialis untuk TIK. Jadi mungkin di kesempatan yang lain kita bicara tentang konektivitas, Pak Badrun dan Pak Kapus, terutama terkait konektivitas desa. Ini supaya klop dengan nama pusatnya. Jadi beli satu dapat dua gitulah istilahnya. Ini Pak Kapus kemarin dari G20 Pak, terutama kami dari ITU Badan PBB untuk TIK ini menjadi mitra globalnya Kominfo sebagai presiden yang bukan presidensi G20, dan dari banyak proyek konkret itu hanya satu yang diambil, yaitu Smart Village and Smart Island yang datangnya dari ITU. Jadi kami punya skemanya. Jadi nanti kapan-kapan insya Allah ada waktu kita bisa ngobrol tentang itu ya. Insya Allah. Saya sedang melakukan scoping dengan Kominfo dan Kemendesa tentang bagaimana menghubungkan sekitar 20.000 desa yang masih belum terhubung dengan internet. Tetapi baiklah, pagi ini kita bicara tentang bencana dan pekerjaan sosial. Tadi Pak Kapus mengatakan beliau adalah salah seorang yang bekerja di Bambang Lipuro dan juga di Aceh. Pak Kapus, tahun itu saya memimpin rombongan PBB di Ring Road Utara sana, Pak, selama 4 bulan bersama dengan 400 orang lainnya menangani gempa di Bantul. Yang kedua adalah saya ingin mulai dengan satu pesan bahwa pada akhir paparan saya ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian akan dengan jelas bisa memisahkan yang mana yang relawan, mana yang tenaga kerja sosial, dan mana yang pekerja sosial. Yang kedua, saya ingin Bapak Ibu sekalian
di akhir pertemuan ini mempunyai gambaran yang jelas bidang-bidang apa yang berpotensi menjadi lapangan untuk pengkajian di dalam hal ini. Ini dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Tetapi untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya share screen, yang akan saya lakukan adalah menayangkan apa yang saya siapkan untuk Pak Badrun, yaitu suatu argumen kenapa pekerja sosial dan pekerjaan sosial menjadi pilar penanggulangan bencana, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa dari sisi penanggulangan bencana, perubahan iklim, kemudian kompleksitas kehidupan kita sekarang, megatrend ke depan ini, semua menunjuk pada arah bahwa kejadian bencana itu akan meningkat dan semakin rumit. Dan ketika terjadi, dampaknya juga semakin luar biasa. Dari sisi profesi pekerjaan sosial, secara global sudah ada komitmen bagi pekerjaan sosial sebagai profesi untuk terlibat di dalam isu-isu climate change, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Dan yang berikutnya adalah bahwa semakin ke sini, penanggulangan bencana itu semakin berpusat pada orang dan komunitas, dan bukan tentang gejalanya. Maka tidak terhindarkan bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi yang bekerja dengan orang dan relasinya menjadi sentral. Maka profesi pekerjaan sosial ini mempunyai mandat politik maupun secara etis ya untuk terlibat di dalam perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Ini justifikasinya dari pandangan saya. Anyway, saya ingin mengupas dulu tentang penanggulangan bencana. Mungkin saya akan berbicara agak otoritatif karena saya adalah salah satu penggagas Undang-Undang Penanggulangan Bencana sejak tahun 2003. Sebagai pendiri dan pembentuk masyarakat penanggulangan bencana Indonesia. Jadi kami berpikir tentang undang-undang bencana ini bahkan sebelum terjadi tsunami Aceh, sebelum terjadi gempa Jogja. Singkatnya, Ibu Bapak sekalian, penanggulangan bencana kalau disebutkan dalam waktu kurang dari 90 detik adalah skala upaya untuk mengendalikan kejadian dan dampak peristiwa yang berbahaya. Yang dibagi tiga, satu, ketika tidak ada bencana, atau ketika keadaan normal seperti ini, sebagian pekerjaannya adalah mencegah timbulnya risiko bencana, mengurangi risikonya, kemudian kalau kita sudah menerima bahwa bencana dapat terjadi, mengurangi frekuensi dan intensitas kejadiannya, dan kalau sudah terjadi, mengurangi dampaknya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ada ketika tidak ada bencana. Jadi bukannya kalau tidak ada bencana terus diam saja. Ketika terjadi bencana, tentunya ada siaga darurat, penanganan darurat, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini. Ada transisi darurat, dan di pemulihan ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Singkatnya seperti itu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sekarang, tentang pekerjaan sosial. Nah, ini misi saya yang pertama tadi, yaitu merubah perspektif Bapak Ibu sekalian tentang pekerjaan sosial. Dari relawan dan dari kedermawanan. Mari kita mulai dulu. Pada intinya berbuat baik terhadap sesama, kemudian mendorong perkembangan orang untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya, itu adalah suatu naluri, suatu perilaku sosial yang melekat ke semua orang. Jadi kalau kita melihat orang lain menderita, itu kita ingin menolong. Berdasarkan solidaritas sesama manusia, berdasarkan perintah dari agama misalnya, atau sektarian, atau misalnya ada motivasi yang lainnya. Jadi semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika pekerjaan menolong orang lain itu kemudian berhadapan dengan konsekuensi dan akuntabilitas, maka dia menjadi suatu tugas yang tidak bisa dilakukan oleh
barang siapa saja. Saya berikan contoh. Mendidik anak, mendidik orang-orang muda itu adalah hal yang melekat pada kita semua. Secara naluriah kita akan mengajari anak kita dan mendidiknya. Semua orang bisa melakukannya dan harus melakukannya. Tetapi ketika kegiatan pendidikan itu dihadapkan kepada akuntabilitas dan konsekuensi, misalnya kalau yang dididik itu adalah orang-orang yang setelah selesai pendidikannya, diharapkan bisa melakukan sesuatu, menjadi tukang, menjadi dokter, menjadi guru, maka pendidikan itu sangat berbeda dengan pendidikan yang kita lakukan di rumah atau yang dilakukan oleh orang awam. Pendidikan itu kemudian menjadi suatu profesi yang didasari pada ilmu, pada nilai-nilai dan keterampilan tertentu yang menghasilkan kompetensi. Dan dia dipagari, dilandasi oleh undang-undang sebagai perwakilan dari ekspresi publik tentang pekerjaan itu. Kembali ke pekerjaan sosial. Menolong orang lain, mempunyai rasa kesetiakawanan, beri kemanusiaan dan kedermawanan adalah ciri-ciri orang baik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi pada suatu titik tertentu, pekerjaan itu berhadapan dengan konsekuensi dan landasan hukum, maka pekerjaan itu hanya boleh dilakukan oleh orang tertentu. Misalnya, menolong anak adalah naluri setiap orang. Tetapi ketika yang ditolong itu adalah anak yang korban perundungan, pelecehan, atau anak yang membunuh temannya sendiri dan harus berhadapan dengan hukum, atau anak ini adalah anak yang baru survive dari bencana di mana kedua orang tuanya meninggal misalnya, tentunya pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dia memerlukan suatu sosok yang terdidik dengan ilmu tertentu, mempunyai tata nilai tertentu, mempunyai keterampilan tertentu, dan anggota dari suatu organisasi komunitas pekerjaan itu yang disebut pekerja sosial. Di Indonesia, lapangan pekerjaan ini sudah diresmikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19, yang sekarang pekerja sosial itu sama dengan dokter, insinyur, dan lawyer. Jadi Pak Kapus, kalau Bapak menyebutkan para relawan itu kadang-kadang tidak mempunyai ruang yang leluasa, setelah Anda mendengar paparan saya hari ini, Anda bisa mengklarifikasi yang disebut dengan pekerja sosial itu tadi mengacu pada yang mana. Dan harapan saya bahwa dari sini ke depan kita melihat pekerja sosial sebagai suatu profesi. Baik, secara global, profesi ini didefinisikan seperti yang di atas, Bapak-Ibu sekalian. Jadi secara global ada Federasi Pekerjaan Sosial, dan pada tahun 2014 dia menerbitkan suatu definisi umum yang secara global. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, profesi pekerjaan sosial adalah profesi dan disiplin akademik berbasis praktik. Jadi dia suatu profesi yang tumbuh dari ilmu dan sekaligus praktik. Yang kedua, bertujuan mengatasi tantangan kehidupan dan memperkuat kesejahteraan. Nah, ini relevan sekali dengan senternya Bapak-Ibu sekalian. Mempunyai komitmen untuk mendorong perubahan dan pembangunan serta kohesi sosial, bekerja dengan orang dan struktur-struktur sosial yang mendasarkan diri pada ilmu pekerjaan sosial, ilmu sosial, peri kemanusiaan, dan kearifan lokal. Landasan nilainya adalah keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap keragaman. Nah, ini menarik lagi, Pak Kapus, tadi Anda menyebutkan ada pengkristenisasi di Bantul, ada situasi di Cianjur. Nah, kita suatu ketika yang lain kita bisa bicara tentang keragaman dan fenomena ini. Tapi yang menarik, Ibu Bapak sekalian, poin terakhir, profesi ini mempunyai komitmen terhadap pemberdayaan dan pembebasan mereka yang teraniaya. Salah satu, kalau bukan satu-satunya profesi yang secara eksplisit menyebutkan dan mengikat dirinya. Berlandaskan hak asasi manusia,
menghargai keberagaman, dan oleh karenanya komit terhadap pemberdayaan dan pembebasan mereka yang teraniaya. Saya akan menghubungkan ini dengan penanggulangan bencana. Konsep yang Bapak Ibu sering dengar, tentunya ini persepsi saya sebagai pusat kajian kesejahteraan sosial, pasti Bapak Ibu sekalian sering mendengar konsep keadilan sosial. Bagian dari Mukadimah Undang-Undang Dasar kita mengatakan keadilan sosial kesejahteraan sosial sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan. Sila kelima Pancasila. Kemudian ada keadilan, ada peradaban, dan sebagainya. Jadi keadilan sosial adalah konsep yang selama ini mendasari pekerjaan sosial, yaitu suatu situasi di mana akses kesempatan dan sumber daya tersedia dan dapat diakses oleh semua orang untuk mencapai cita-citanya. Dan hanya dibatasi oleh kemampuannya sendiri. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena agamanya, bukan karena ras, tetapi karena dia tidak mampu, maka dia tidak mendapatkan akses. Tapi otherwise, dia akan mendapatkan semuanya. Ini adalah keadilan sosial. Saya berargumen bahwa semakin ke sini, konsep keadilan sosial ini berkonvergensi dengan keadilan lingkungan dengan munculnya gerakan perubahan iklim selama 2 dekade terakhir, yaitu penghargaan, penghormatan, dan perawatan lingkungan, pelestarian, dan sebagainya. Dalam hal semua orang berhak mengambil manfaat dari yang ada di dunia ini dengan cara tidak merugikan orang lain, dan tentunya tidak merugikan generasi berikutnya. Jadi ada yang spasial, geografikal, tapi ada juga yang intergenerational justice. Jadi kalau kita membabat hutan, itu pertimbangannya akan merugikan kita sekarang atau tidak, atau merugikan generasi berikutnya. Dari sana muncul mazhab-mazhab dalam pekerjaan sosial, yaitu eco-social work, ada ecological social work, ada green social work. Ini hanya menyangkut berapa jauh konvergensi di tengah itu terjadi, semakin ke kanan semakin konvergen. Sekarang yang agak rumit, tetapi Bapak Ibu mungkin bisa bersama saya pelan-pelan berjalan. Saya membuat argumen di dalam pengantar tadi bahwa semakin ke sini, semakin kuat argumen bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi ini menjadi pilarnya penanggulangan bencana, dalam artian seperti ini. Dari sisi pandang kesejahteraan sosial, suatu topik yang sangat dekat dengan hati Bapak Ibu sekalian di pusat kajian ini, terjadi suatu trajektori. Awalnya pekerjaan sosial sebagai pilar kesejahteraan sosial itu hanya merespon penderitaan terhadap orang yang muncul dari rasa kedermawanan. Ini pekerjaan sosial yang dulu di abad ke-18 dan sebelumnya. Kemudian dia berkembang menjadi suatu sistem di mana ada revolusi industri yang menimbulkan korban, yaitu orang yang tidak dapat mengikuti irama perubahan, maka dilakukan suatu skema-skema pertolongan yang terorganisasi. Semakin ke sini, kemudian dirasakan bahwa masalah sosial itu bukan hanya tentang kegagalan suatu sistem, kegagalan suatu skema, tetapi dia adalah suatu tantangan yang menjadi bagian dari pembangunan. Maka muncullah kesejahteraan sosial yang mempunyai alur-alur dan argumen distribusi atau redistribusi aset. Makanya ada kemudian bantuan, ada pengembangan desa. Kalau Bapak Ibu dulu mendengar skema-skema pembangunan desa dan sebagainya, ini adalah upaya-upaya semacam ini, penguatan kapasitas di desa. Kemudian semakin ke sini, Bapak Ibu sekalian pernah dengar human-centered development, di mana mereka berusaha untuk mengembalikan pembangunan ke arah pembangunan manusia dan bukan pembangunan ekonomi dan seterusnya. Dan akhirnya semakin ke sini sekarang dengan SDG dan sebagainya, cenderung melihat masalah sosial itu bagian dari upaya untuk membuat suatu kehidupan yang berkelanjutan, yang terpusat, berfokus pada manusia. Ini dari sisi pekerjaan sosial, dari sisi kesejahteraan sosial, Bapak Ibu sekalian, yang di atas itu. Nah, saya berargumen bahwa dari sisi penanggulangan bencana terjadi irama yang sama
yang membawa kita pada titik di mana pekerjaan sosial sekarang menjadi pilar penanggulangan bencana, yaitu pada awalnya dulu penanggulangan bencana itu semata-mata adalah tindakan yang dilakukan untuk merespons suatu kejadian. Tidak direncanakan, tidak dipersiapkan. Kalau ada kejadian, maka direspon. Kalau ada gunung meletus, maka direspon sebagai gunung meletus. Fenomenanya yang direspon. Kalau ada banjir, ditangani banjirnya. Maka pada waktu itu banyak investasi yang bersifat rekayasa, yang berbasis ilmiah, dan investasinya luar biasa. Karena dia mencoba untuk melawan alam, fenomena alam, ingin mengendalikan alam. Dulu bahkan ada misalnya di Soviet Rusia zaman dulu itu, ada orang membuat piston-piston besar untuk mengendalikan, bahkan mencegah gempa bumi, pergeseran alam, bayangkan saja. Ada yang berusaha untuk membuat lubang tembolok magma dari gunung berapi supaya dia tidak meletus. Kalau Bapak Ibu perhatikan contoh-contoh yang saya berikan ini adalah ini upaya-upaya rekayasa yang luar biasa yang memerlukan modal yang luar biasa tingginya dan teknologi yang intensif juga. Makanya menjadi tidak praktik. Yang kedua terjadi pergeseran penanggulangan bencana yang sifatnya merespon pada kedaruratan. Sejak Perang Dunia Kedua dan terutama terkait dengan ancaman perang dingin nuklir, maka penanggulangan bencana itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari yang disebut dengan pertahanan sipil, yaitu konsep keseluruhan yang menyangkut semua komunitas dan masyarakat dalam hal perlindungan dari perang nuklir. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di Jenewa, saya tinggal di sana selama 5 tahun, setiap rumah apartemen selalu ada yang namanya cave di bawahnya. Ada ruang darurat yang dibangun dari semen dengan pintu dari timah yang anti radiasi sampai sekarang. Nah, ini contoh di mana penanggulangan bencana dianggap kesatuan dari penanggulangan kedaruratan. Kemudian pertengahan tahun 90-an mulai dirasakan bahwa bencana itu bukan sekedar kutukan Tuhan, bukan sekedar kecelakaan, tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan, yaitu suatu defisit dari suatu pembangunan yang gagal. Oleh sebab itu, kemudian masuk argumen-argumen antropogenik, bahwa bencana itu bukan hanya bikinan alam, bukan hanya bikinan Tuhan, kalau yang kebetulan percaya Tuhan, melainkan ada di sana keterlibatan manusia, entah dalam memperburuk bahayanya atau membuat dirinya sendiri berada di jalan atau di jalur bencana. Misalnya, banjir. Kalau terjadi hujan terus-menerus selama 3 hari, tentunya banjir itu biasa saja. Itu dipahami sejak zaman nenek moyang kita dulu. Tetapi kenapa banjir sekarang membuat korbannya lebih parah? Argumen pertamanya, hujan yang terus-menerus dan di luar musim itu ada kaitannya dengan perubahan iklim yang berkaitan dengan gaya hidup kita. Maka ada unsur keterlibatan manusia di dalam penciptaan bahaya hujan tadi yang terus-menerus. Di lain pihak, banjir yang dulunya hanya air dan tanah, sekarang melibatkan rumah-rumah kumuh yang dibangun sepanjang aliran das sungai. Jadi yang tadinya hanya banjir air saja, air lumpur coklat saja, sekarang dia membawa rumah, dia membawa motor, dia membawa anak-anak, dan seterusnya. Maka dikatakan banjir itu menjadi sedemikian karena sekarang manusia meletakkan dirinya di jalur banjir. Kenapa terjadi? Karena mereka bermigrasi ke kota, urbanisasi, tidak bisa survive di desa, dan di kota mereka tidak bisa membeli tanah yang aman, terpaksa tinggal di bantaran sungai. Kesemuanya ini merupakan defisit dari proses dan hasil pembangunan. Tidak mungkin bicara penanggulangan bencana hanya semata-mata bicara tentang airnya. Kita harus bicara tentang proses kenapa manusia sampai di sana. Kemudian pada sekitar pertengahan 2000-an, setelah tsunami, pembicaraan secara global tentang penanggulangan bencana ini bergeser menjadi
kita tidak bisa menghentikan bencana, kejadian bencana. Seperti saya katakan tadi, menghentikan mencegah banjir itu sangat mahal dan secara teknologi sangat intensif. Siapa yang bisa menghentikan erupsi Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Sinabung misalnya? Kalau kita sepakat bahwa tidak banyak yang kita bisa lakukan atau tidak ada, maka investasinya berada bagaimana menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Nah, interaksi yang kompleks antara bahaya dengan kehidupan dan sikap manusia ini yang disebut dengan risiko, risk reduction. Terlibat di dalam penyeimbangan kembali kehidupan orang, ya, menghindarkan diri dari bahaya dan seterusnya. Dan semakin ke sini, menjadi termasuk Pak Jokowi kemarin bulan Mei di Bali menyatakan Indonesia mengarah pada suatu ketangguhan yang berkelanjutan, resiliensi yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari trajektori teoretikal ini bahwa berasal dari pandangan bahwa bencana atau masalah sosial itu adalah penyimpangan dari normalitas, the aberration of normalcy, suatu penyimpangan dari suatu kewajaran, menjadi diterima menjadi suatu bagian dari masalah, sebagai bagian dari pembangunan yang hanya bisa direduksi, tidak bisa dihentikan sama sekali, dan harus dicakup sebagai bagian dari keadilan. Nah, ini membuat saya berargumen bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh para insinyur dan oleh para BPBD, melainkan memerlukan juga pilar satu lagi, yaitu pekerjaan sosial. Kemudian, kenapa argumen itu saya katakan dengan saya simpulkan bahwa terkait dengan akar faktor risiko, bahwa bencana itu melibatkan akar masalah yang sebenarnya yaitu kelemahan atau ciri-ciri kerentanan dari komunitas yang muncul dari kesenjangan sosial ekonomi. Kenapa? Di negara-negara maju, kalau terjadi bencana, kerugiannya jutaan dolar, tapi yang mati cuma 1 atau 3. Kalau di negara berkembang, kerusakannya sedikit, hanya berapa miliar atau triliun, yang mati ratusan. Halo? Bapak, masih bersama saya? Iya, Pak. Oke, terpotong tadi. Baik, Iya. saya lanjutkan ya. Kemudian terkait dengan risikonya, berdasarkan akar-akar kerentanan tadi, Pak Dian, Ya. saya percaya bahwa pekerjaan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia, menjunjung harkat martabat, komitmen terhadap pembebasan dan pemberdayaan itu merupakan kunci dari penanggulangan bencana. Bahwa penanggulangan bencana bukan hanya bekerja ketika terjadi bencana, tetapi menyiapkan, membuat orang lebih tangguh. Ini adalah tugas besar yang menyangkut perubahan sosial. Yang kedua tentang pengelolaan risiko, ini adalah mengatasi dilema berbagai besaran dan tataran. Dalam pandangan saya, ini melibatkan suatu pekerjaan seperti pekerjaan sosial ini, yang dilakukan melalui intervensi pengorganisasian komunitas dan perubahan sosial. Yang ketiga, sebelah kiri bawah, tentang resiliensi berkelanjutan sebagai tujuan akhir penanggulangan bencana, yaitu mengupayakan kesejahteraan bersama, keadilan lingkungan yang tadi saya jelaskan pada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah komitmen yang mendasari sama-sama pekerjaan sosial dengan penanggulangan bencana. Yang terakhir adalah penanganan kedaruratan. Ketika terjadi bencana seperti di Cianjur dan Semeru sekarang, biasanya selalu terjadi ketidakadilan sosial di sana. Selalu terjadi masalah-masalah yang akut yang memerlukan keterampilan khas dan khusus, yaitu pekerjaan sosial. Ini argumen kami. Saya lanjutkan. Maka saya mengembangkan suatu tabel dan kolom yang menjelaskan apa peran pekerjaan sosial di dalam situasi bencana. Ini yang kita kembangkan untuk Cianjur sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan para dermawan dan relawan yang datang hanya pada minggu-minggu pertama, kemudian mereka pergi.
pekerjaan sosial harus punya komitmen untuk mendukung proses ini sampai ke pemulihan. Ini berbeda sekali. Dan kami melakukannya berdasarkan ilmu, berdasarkan suatu tata nilai yang khas, dan juga keterampilan yang khusus. Ini di Cianjur yang meliputi perlindungan, penguatan, pencegahan risiko, dan penanganan bantuan. Ini dipolakan sampai dengan 1 tahun ke depan. Saya tidak akan membacakan secara detail, hanya memberikan gambaran perbedaan antara relawan, dermawan, dan pekerja sosial. Yang berikutnya, definisi pekerjaan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial, serta mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, kemudian standar praktiknya juga ada, standar operasional, kompetensi, dan standar layanan. Apa yang disebut dengan praktik pekerjaan sosial? Pertolongan profesional yang terencana, terpadu, dan seterusnya di bidang-bidang itu. Jadi ini pekerjaan sosial, dan praktiknya. Saya jelaskan lagi. Sekarang tentang kompetensi. Ini yang saya berargumen awal tadi. Bapak Ibu akan keluar dari workshop ini dengan pemahaman yang jelas. Apa bedanya pekerjaan sosial dari relawan dan dermawan. Seorang pekerja sosial itu harus menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi S1 atau D4, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu terapan pekerjaan sosial, atau ilmu sosial tertentu yang secara peraturan dekat dengan disiplin ini. Setelah dia selesai S1, seperti juga dokter, dia harus mengambil pendidikan profesi. Di Indonesia sekarang ada 31 perguruan tinggi yang punya prodi pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Nah, mereka harus mengambil pendidikan profesi selama 18 bulan. Setelah selesai harus melakukan uji kompetensi di perguruan tingginya, kemudian mengambil sertifikasi secara nasional. Setelah itu, dia harus mendaftar menjadi anggota yang sedang saya pimpin sekarang, suatu organisasi profesi di bawah undang-undang, dan kalau dia menghendaki, dia bisa mendapatkan surat izin praktik dari pemerintah daerah. Persis seperti dokter, perawat, dan guru, ya. Nah, ini sangat berbeda dengan relawan. Saya lanjutkan. Undang-Undang Pekerjaan Sosial yang berusia 3 tahun sudah dilaksanakan, ada peraturan tentang standar, ada peraturan menteri tentang registrasi dan izin praktek, ada peraturan Kemendikbud tentang pendidikan profesi, dan secara kelembagaan ada organisasinya, kemudian penyelarasan dengan ke BNSP tentang kualifikasi, kemudian kami menerbitkan surat tanda registrasi dan mengadministrasi sumpah profesi. Secara singkat, Bapak Ibu sekalian, ini situasi kebutuhan pekerjaan sosial di Indonesia. Kalau saya mengambil rasio 1 pekerja sosial per 100.000 penduduk saja, kita membutuhkan sekitar 290.000 pekerja sosial. Tetapi profesi ini secara resmi masih baru, walaupun sudah lama, sehingga kesenjangan juga banyak sekali. Dalam situasi ideal, saya membayangkan atau kami membayangkan bahwa di setiap lembaga pendidikan ada 1 pekerja sosial. Di setiap desa ada pusat kesejahteraan sosial seperti puskesmas itu ya, per kecamatan. Puskesos ya. Yeah. Kemudian di setiap korporasi ada 1 dan seterusnya. Menggunakan data BPS, kami memberikan 290.000 yang diperlukan. Tapi yang ada sekarang baru 25.000. Saya lanjutkan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, menurut saya, dalam topik ini, khusus topik ini, agenda penelitian yang dapat dipertimbangkan oleh Bapak Kapus dan teman-teman, yang pertama, dari demand side, dari ranah kesejahteraan sosial, yang biasanya meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial. Ya, ini kalau di luar negeri biasanya jadi 1 ini kan. Mental health, kemudian social services menjadi 1. Di Indonesia pertanyaannya, di segmen yang mana sih sebenarnya diperlukan kompetensi pekerja sosial? Maka BRIN dalam posisi yang sangat unik untuk membuat penelitian. Kalau kita ingin mencapai SDG tahun 2030, sektor mana di dalam
segmen mana dalam sektor pekerjaan sosial itu yang memerlukan pekerjaan sosial, dan mana yang memerlukan hanya relawan, dan mana yang memerlukan kedermawanan. Kalau segmen ini tidak dianalisis, maka kita terus akan rancu seperti ini. Itu dari demand side. Yang dari supply side, mungkin bisa dipertimbangkan untuk meneliti sejauh mana sistem yang ada sekarang ini mampu memenuhi kebutuhan tadi yang saya sebutkan, rasio yang sangat-sangat rendah tadi. Per 100.000 ada satu pekerja sosial, dibutuhkan 290. Dari supply side, siapa yang akan memproduksi apa dalam waktu sekarang sampai 2030. Yang ketiga, dari semesta pekerjaan penanggulangan bencana ini, tadi saya katakan gabungan antara rekayasa atau engineering, public administration, dan pekerjaan sosial. Segmen mana yang memerlukan pekerjaan sosial. Dan yang keempat, suatu penelitian untuk menyusun suatu metrik. Bagaimana caranya kita mengukur kinerja sektor kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial. Pak Dian, itu singkatnya paparan dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu rumit sebagai suatu perkenalan. Saya persilakan, Pak. Terima kasih Pak Puji yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan profesi pekerjaan sosial, khususnya di dalam penanggulangan bencana. Baik, untuk Bapak dan Ibu peserta webinar, kami persilakan untuk mengisi link kehadiran ataupun untuk keperluan pembuatan sertifikat berkaitan dengan pasangan webinar ini. Baik, untuk Pak lebih Dian, ya, kalau boleh saya bertanya, coba yang menulis, yang menyebut dirinya pekerja amal, saya persilakan untuk membuka mic dan berdialog dengan saya. Oh iya. Di chat ada yang pekerja amal, kalau boleh diundang untuk berbicara, silakan. Oh iya. Ya betul, yang Peksos berbasis akademik dan praktiknya bantuan, ya. Silakan Pak. Ya, baik, untuk yang menjadi audiens di webinar ini, yang ini namanya pekerja amal ya, yang menuliskan di kolom chat, Peksos berbasis akademik dalam praktiknya bantuan bahan permakanan. Apapun masalahnya, solusinya bahan permakanan. Nah ini kan menjadi menarik ya, terkait dengan kebijakan dan program tanda petik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ya. Kami persilakan yang mengatasnamakan pekerjaan amal untuk bisa berdialog dan berkomunikasi dengan Pak Puji. Halo? Yang di kolom chat mengatasnamakan pekerja amal, atau bisa jadi juga ini sebetulnya pekerja sosial. Saya tidak tahu. Saya justru ingin mendapatkan dialog. Iya, betul. Iya. Karena ini kan dari komentarnya sepertinya mengomentari apa yang menjadi program dari Kementerian Sosial. Baik, Bapak atau Ibu, sepertinya Bapak ini. Ada lagi yang menulisnya sebagai social work, Pak. Social work. Ini menanyakan hanyalah mimpi-mimpi, kenyataannya berbalik. Silakan buka mic kalau diperlukan, Pak Dian. Ya, silakan untuk buka mic-nya. Siap, Bapak. Siap. Oh ya, silakan. Mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Nama lengkapnya, kemudian dari instansi atau ketua instansi dari mana? Kami persilakan. Siap Bapak, lagi di jalan. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam forum yang cukup bonafit dipimpin oleh Pak Dr. Puji. Nama saya Didi Junaidi, sekarang sebagai
pekerja sosial ahli Madja itulah sebagai hasil impasing 2021. Jadi sangat menarik sekali kalau saya simak apa yang dibahas dalam acara ini, yaitu resiliensi dalam penanganan korban bencana berfokus pada orang. Nah itu. Jadi kenyataannya begini Pak, apa yang saya komentari tadi, kita bermimpi 1 orang Peksos, 100 orang masyarakat. Nah, kenyataannya dalam program Kementerian Sosial itu berbalik 100 derajat, bukan begitu. Yang ada para pendamping sosial semakin eksis begitu. Dan pekerja sosial ya ada juga sebagian sebagai pendamping yang berlatar belakang pekerja sosial, namun itu sangat kecil sekali. Bagaimana kebutuhan masa depan kita sebagai Peksos kalau pola yang diluncurkan ya tidak sesuai harapan. Itu Oke. Pak. Oke, Terima kasih. Pak Dian. Itu saja, Pak. jawaban saya kalau boleh saya jawab langsung. Iya, silakan. Pertama, Anda seharusnya mengajukan pertanyaan ini kepada Menteri Sosial. Saya adalah Ketua Umum organisasi pekerja sosialnya, profesinya. Saya bukan Ketua organisasi karyawan Kementerian Sosial, bukan. Organisasi profesi pekerjaan sosial. Yang sebagian dari anggotanya bekerja di Kementerian Sosial. 1. Yang 2, keinginan atau mimpi untuk mendapatkan rasio 1 pekerja sosial per 100.000 orang. Ini bukan isapan jempol. Pak Kapus, menarik Pak. Ketika masyarakat kita bertransisi secara digital, banyak profesi yang akan hilang. Bapak sudah tahu ya. Banyak profesi yang bisa tergantikan oleh mesin. Tetapi profesi pekerjaan sosial yang bekerja pada titik orang berhubungan dengan orang lain, dengan komunitas dan masyarakatnya. Ketika definisi itu berubah, pekerjaan sosial tidak tergantikan. Ya kan? Bahwa dengan adanya transformasi digital ini semakin banyak fenomena alienation. Di mana orang merasa banyak teman di WA, di Facebook, ya di TikTok, tapi dalam keadaan sebenarnya dia ada kesunyian, kesepian. Situasi ini menjadi semakin rumit nanti dan memerlukan intervensi yang dilakukan oleh manusia, tidak bisa dengan artificial intelligence. Maka pekerjaan sosial menjadi semakin diperlukan ya. Sehingga saya berpandangan bahwa rasio 1 orang per 100.000 ini sangat persis seperti ketika kedokteran dan kesehatan di awal developmentalism tahun 60-an. Membayangkan setiap kecamatan akan ada puskesmas. Ya kan? Dan nostalgia kan gitu dulu, Pak. Nah, saya juga dalam posisi mengatakan dari sini ke depan seharusnya setiap kecamatan adalah pusat kesejahteraan sosial. Jauh dari kenyataan, jumlah pekerja sosial masih sedikit, fasilitasnya masih sedikit, tetapi langkah-langkah harus diambil untuk menuju ke sana. Gitu kan? Kalau pekerja sosialnya tidak militan seperti saya, kalau dulu teman-teman dari sektor kesehatan itu tidak militan, tidak terjadi juga puskesmas di setiap kecamatan. Misalnya gitu ya. Ini suatu perjuangan yang memang harus seperti itu, ya kan? Nah, tentang kebijakan pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang berupa relawan, pekerja sosial masyarakat, ada penyuluh sosial, pendamping sosial, itu tidak beda dengan Pak Haryono Suyono dulu menciptakan PKBI, keluarga berencana, masif seluruh Indonesia untuk mengcover posyandu dan sebagainya, ya, pelayanan kesehatan, health services outreach yang tidak harus dipegang oleh dokter. Didiklah banyak bidan, pekerja posyandu dan seterusnya. Ini adalah strategi yang diterapkan oleh pemerintah waktu itu untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.
kita melihat paralel yang sama sekarang dengan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, di mana negara, pemerintah, menciptakan banyak tenaga terlatih untuk melayani kebutuhan kesejahteraan sosial. Tetapi dia tidak menafikan prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pencetakan dokter. Ya, sampai cita-cita setiap puskesmas harus ada dokter. Dulu kan nggak begitu Pak Dian. Dulu mantri itu, mantri suntik, dukun, nggak tahu kalau dukun pelonnya masuk puskesmas ya. Tapi selalu ada klien, ya, ada bidan, ya, ada perawat, ada mantri. Nah sekarang disasar setiap puskesmas setidaknya ada satu dokter, gitu kan? Nah analogi yang sama dilakukan dengan pekerjaan sosial. Terjadinya kapan? Itu Insya Allah dengan huruf I yang besar sekali di depannya, tetapi harus ada langkah yang diambil ya. Antara lain dengan saya memberikan informasi pada teman-teman di BRIN, begitu Pak Kapus memutuskan mengambil agenda penelitian saya usulkan tadi, maka asumsi saya ini menjadi asumsi formal. Anda bayangkan, Pak Dian, kalau BRIN melakukan penelitian nih, jumlah masyarakat kita seperti ini, megatrend ke depannya, 30 tahun ke depan seperti apa, posisi profesi pekerjaan sosial seperti apa, maka dibutuhkan berapa orang dengan ciri-ciri kompetensi seperti apa. Maka ini menjadi agenda nasional, bukan? Bukan lagi asumsinya seorang Pujiono atau seorang Badrun, tetapi ini suatu temuan dari badan yang memang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk melakukan penelitian yang memberikan masukan pada kebijakan pemerintah. Gitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Social Work, Pak Didi Junaidi. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Pak Didi ya. Ternyata sebagai salah seorang pekerja sosial ya di lingkungan sosial. Baik, dari Sivitas KSDK, apabila ada yang mau bertanya ataupun meminta penjelasan lebih lanjut, persilakan untuk raise hand saja. Sebentar, saya lihat. Silakan untuk Bapak dan Ibu Sivitas KSDK. Irmawan bisa, Pak. Oh, silakan Pak Irmawan. Ya. Terima kasih Pak Dr. Puji. Kami sangat tertarik dengan materi ini. Kami lulusan Peksos dari UIN Sunan Kalijogo, Pak. Jogo ya Pak? Iya, Yojo, bantu. Wonokromo. Oh, Pak, ketika saya kuliah di S2 kemarin yang Peksos itu, kendala kami kalau lulusan Peksos itu tidak bisa merujuk seperti dokter. Misalkan saya punya masalah anak jalanan atau mungkin gelandangan psikotik. Nah, ini kalau saya bisa merujuk ke misalkan panti apa itu mungkin lebih banyak yang membutuhkan. Tetapi kan kenyataannya tidak nih. Terus menurut kami mungkin pekerjaan-pekerjaan yang dulu yang dianggap tradisional, misalkan dukun bayi, misalkan seperti itu, istilah juru supit. Nah itu ilmu-ilmu itu kalau bisa dimasukkan ke dalam pekerjaan sosial mungkin langsung bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin ini bagaimana dari Ikatan Pekerja Sosial ataupun dari Kementerian Sosial itu memberikan semacam sertifikasi atau apa untuk bisa buka praktek di setiap rumah masing-masing kayak dokter itu. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Pak, ya, terima kasih Pak. Saya ketawa ya Pak. Monggo silakan Pak Puji. Teman-teman ini kalau coro Jawa ini rasa kebablas ini. Pak Irmawan, saya pikir ya keinginan untuk merujuk orang-orang yang sungguh menunjukkan situasi di mana mereka mengalami masalah sosial kepada suatu profesi yang benar-benar otoritatif seperti pekerja sosial itu sudah benar, Pak. Insya Allah dengan huruf besar I yang besar tadi itu nanti akan ada orang-orang yang membuka praktik sebagai pekerja sosial seperti dokter. Tetapi lembaga-lembaga pelayanan sosial sudah banyak juga, Pak. 250 ribuan lembaga kesejahteraan sosial yang balai-balai, panti asuhan itu sudah ada.
tetapi belum semuanya mempunyai tenaga teknis pekerja sosial. Jadi ini seperti bengkel-bengkel Astra, Toyota itu ya Pak Dian, tetapi tidak ada insinyurnya. Isinya mekanik dan tukang bengkel, tapi tidak ada insinyurnya. Seperti itu. Ya. Jadi harapannya nanti setiap outlet itu ada pekerja sosialnya. Yang kedua, nah kemudian bagaimana dengan memasukkan tukang supir, dukun bayi, dan ke dalam kategori pekerja sosial? Saya kira sangat berbeda Pak Irmawan ya. Kalau Anda ini lulusan S2 kesejahteraan sosial dan berpikiran seperti itu menurut saya Anda jauh lebih liberal ketimbang saya. Saya itu sangat liberal, tetapi masih memagari diri. Yang disebut pekerja sosial adalah para sarjana ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Sarjana, Pak. Gitu? Sarjana dulu. Ingat, setelah itu ambil pendidikan profesi, ambil uji kompetensi, mendapat sertifikat, baru disebut pekerja sosial. Gitu? Tukang supit seperti di Bogem itu, Pak, ya, dukun blonyo, ya, kemudian dukun bayi, itu sangat berharga dan sangat mulia. Mereka bekerja dengan hati, dengan kearifan, dengan ilmu, kadang-kadang dapat ilmu dari Gusti Allah malah. Tapi tidak bisa diuji itu, Pak. Itu sangat berbeda. Anda lulusan S2 UIN Sunan Kalijogo itu mau disejajarkan dengan dukun bayi? Enggak, toh? Saya belajar pekerjaan sosial 9 tahun, Pak Irmawan. 9 tahun. SMPS 4 tahun, Pak. Dulu ada, Pak, sekolah menengah pekerjaan sosial itu ada 4 tahun, Pak. Gitu. Kemudian STKS berapa? 3 tahun. 3 tahun. Terus master 2 tahun. Berapa tuh? 9 tahun. Untuk menjadi pekerja sosial. Terus kemarin dapat sertifikat dari pemerintah. Maka saya bisa menjadi pekerja sosial. Di sebelah saya ada Pak Lik Promo, tukang supit misalnya. Ilmunya dari mana? Turunan dari bapaknya, Pak. Pak Irmawan mau, saya disejajarkan dengan Pak Kromo tadi. Beda toh? Nah, Pak Dian silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya, Pak Irmawan ya, Nggih. Ya. Berikutnya kepada Pak Samsul Bahri, ini Sivitas KSDK yang berada di Masnya dan menangkap Makassar, Pak. Makassar. terus warga malah pikir Mohon ada yang bocor. Siap. Ibu mohon dimatikan itunya, mikrofonnya. Silakan Pak Samsul Bahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Puji. Saya Samsul Bahri dari Makassar. Kebetulan di KSDK CS Makassar. Saya kira menarik persoalan ini. Ini kita juga tetap di berondong bencana. Yang pertama yang saya mau tanyakan, mungkin ada klasifikasi pekerjaan khusus yang dilakukan oleh, ada yang dikatakan relawan, ada yang dikatakan pekerja sosial, ada PMI, ada Satgas. Ini mungkin ada penanganan khusus dalam menangani bencana yang terjadi, misalnya kebakaran, bencana alam, gunung meletus. Ini yang tidak jelas. Yang kedua, kita sama tahu ada kekhawatiran semua orang yang terkena bencana itu enggan meninggalkan enggan meninggalkan lokasi bencana karena faktor keamanan termasuk penyediaan lahan pemukiman untuk mengamankan diri. Ini terutama keamanan. Ini tidak rata-rata masyarakat tidak meninggalkan tempat karena khawatir akan hilangnya harta benda yang ada di rumah mereka, sehingga enggan, kadang konflik dengan petugas sehingga nggak mau tinggalkan. Datang bencana lagi disalahkan lagi siapa? Salahkan pemerintah. Ini mungkin 2 pertanyaan saya, Pak. Mungkin intinya sudah ditangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Monggo Pak Puji, ada 2 hal yang ditanyakan disampaikan oleh Pak Samsul. Jawaban saya yang pertama. Anda memberikan pertanyaan seolah-olah tidak jelas siapa yang mengurus bencana, siapa yang bagian apa, PMI melakukan apa, dan seterusnya. Pak Samsul ya? Ya, siap. Mungkin kalau ada waktu luang, Pak Samsul pelajari Undang-Undang Nomor 24, ya. Kemudian struktur mekanisme BNPB. Saya bukan pegawai BNPB, Pak. Jadi saya tidak bisa menjawab.
Tapi saya adalah salah satu yang merancang undang-undang. Saya bisa mengatakan kepada Bapak bahwa penanggulangan bencana menjadi urusan konkuren antara pemerintah pusat dengan daerah yang sifatnya wajib dan menjadi bagian dari layanan dasar, Pak Samsul. Jadi penanggulangan bencana itu sama seperti kesehatan dan pendidikan. Auzubillah min dzalik. Pemerintah daerah anggarannya tinggal 100 juta peribahasanya. Dia harus bisa menunjukkan bahwa 100 juta itu dimanfaatkan antara lain untuk penanggulangan bencana. Itu Pak Samsul ya, satu. Yang kedua, oleh karena sudah ada undang-undangnya, ada PP, ada perka dan sebagainya, maka ada aturan-aturan yang ada di tempat yang membagi pekerjaan mereka. Ya, mereka bahkan punya sistem sertifikasi keterampilan. Mereka punya lembaga sertifikasi profesi penanggulangan bencana, dan di BNSP sudah ada juga jenjang dan tataran penanggulangan bencana. Ketika Presiden menetapkan bahwa semua ASN itu, kecuali sebagian kecil, dijadikan jabatan fungsional, maka di dalam tataran penanggulangan bencana itu sudah dimunculkan jabatan fungsional yang spesifik untuk begini, jangan-jangan kamu bisa ngurus saya. Bocor dari mana ya? Saya teh nggak ngerti, mendingan Om aja yang kesini saya. Oke. Nah, Kak Salmon, kita salmonin bagus. saya tidak bisa bersaing dengan teman-teman. Tapi Mohon maaf. enggak apa-apa. Jadi Pak Samsul gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya menurut Pak Samsul ini masih belum tahu, saran saya adalah sisihkan waktu dan anggaran di Makassar untuk meneliti sistem penanggulangan bencana di Provinsi Makassar. Dan coba Anda tentukan, ini antara kebijakan, tatanan kelembagaan, program sumber daya, dan sumber daya manusia yang nggak ketemu di mana. Saya kira itu menjadi menarik, Pak Samsul. Yang kedua, pertanyaan Anda, bahwa Anda memberikan kesan bahwa orang itu yang terkena bencana tidak mau pindah karena status tanahnya tidak jelas. Ya. Ini lagi-lagi memerlukan penelitian yang lebih mendalam, Pak Samsul, termasuk dari Pak Samsul sendiri. Saya adalah salah satu orang yang terlibat di dalam membuat kerangka kebijakan tentang pengungsi. Ya, dan di situ dinyatakan kepindahan orang atau pemindahan orang dari tempat tinggalnya merupakan upaya terakhir ketika semua upaya tidak berhasil. Kenapa? Karena memindahkan orang itu, Pak Samsul, tentunya Anda percaya sama seperti saya, bukan sekedar memindahkan secara fisik. Oke, ini kalau Pak Irmansyah ini Jawa Tengah mengatakan ini, bahwa pupak pusernya di suatu kampung, pundennya nenek moyangnya ada di makam situ, kita disuruh pindah itu setengah mati, Pak. Nggak mudah, ya kan? Ikatan orang dengan tanah dan rumahnya sedemikian kuat, sehingga pemindahan orang dari lokasi tempat tinggalnya menjadi langkah terakhir, termasuk di daerah yang berbahaya. Dan kalau harus dilakukan, harus dipastikan bahwa tanah tempatnya dipastikan aman, kepemilikannya juga aman, dilengkapi dengan sarana sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga pemindahan tidak hanya memindahkan penderitaan atau memindahkan penderita, melainkan suatu pencangkauan yang akan berhasil. Saya tidak menyebut provinsi manapun, tidak menyebut gunung manapun, tetapi ada provinsi yang mengalami erupsi bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang, Pak Samsul, belum selesai juga. Kenapa? Waktu tempat berbahaya kena longsoran gunung berapi itu dinyatakan tidak layak huni, dicarikan lahan lain. Cari lahan segitu banyaknya bukan gampang juga, Pak. Betul? Begitu didapatkan, dipindahkan, hak milik dari perkebunannya mengungkit kemudian. Ya kan? Balik lagi ke tempat asalnya. Terus sampai sekarang nggak selesai, Pak. Begitu sudah selesai, orangnya tidak mau pindah, Pak. Alamatnya saja yang pindah. Ya kan?
Jadi dia klaim kepemilikan di tempat itu, tapi orangnya tidak mau pindah. Dia tetap tinggal di ladangnya, dia tetap punya sapi dan seterusnya. Jadi pemindahan orang itu bukan hal yang sederhana, oleh karenanya diletakkan sebagai pilihan terakhir dengan pertimbangan yang dalam, gitu ya. Anda lihat Pak Samsul, situasi gempa Lombok selesai belum? Gempa Palu selesai belum? Padang 2009. Banyak situasi bencana yang menimbulkan kebijakan pemindahan yang tidak tuntas. Bukan karena pemerintah tidak cakap atau ilmunya tidak cukup, karena memang masalah pemindahan itu sangat rumit, ya. Tapi kalau dari sisi awam, solusinya dipindahin aja kan selesai. Banyak orang di lereng Melawi itu. Sebegitu ganasnya, Pak. Tapi tanah-tanah itu subur, Pak. Justru karena dia itu tanah vulkanik, dia subur, ya kan? Coba Anda pindah di atas, Mas Irwan, di atas tuh kampung apa, Pak? Di Turgo ya? Di Jogja itu. Itu suruh turun nggak mau, Pak. Makanya dulu dikembangkan sistem sister village. Jadi kalau Pak Samsul rumahnya di daerah bahaya, KRB 1, diberitahu Pak, nanti kalau ada lahar atau awan panas, Bapak larinya ke desa ini, di tempatnya Pak ini, orang tertentu, Pak. Dibikin perjanjian sejak keadaan normal seperti ini. Semuanya cantik dan bahagia, dibuat perjanjian. Pak Samsul dengan Pak Ahmad, dua keluarga sepakat nih, nanti kalau di atas bahaya, saya numpang di tempatmu ya sementara gitu. Ada perjanjian, begitu gunung berapi sudah selesai, dia balik lagi. Gitu. Sampai ada pengaturan begitu. Kenapa? Karena ikatan orang dengan tanah sedemikian kuatnya. Kecuali, Pak Samsul, ditetapkan oleh undang-undang bahwa kawasan itu tidak boleh ditinggali, maka dia tidak bisa dipaksa untuk pindah. Ya, Pak ya? Baik, Kasih Pak, kasih Pak. Sama, Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Dari sivitas yang lainnya? Mangga, silakan. Mungkin masih ada yang mau disampaikan ataupun ditanyakan? Atau dari... Halo, Pak Dian. Oh, silakan Pak Setio Sumarno. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Dian. Selamat siang Pak Puji. Iya, Pak Setio. Begini ya, saya pada dasarnya sangat-sangat setuju dan salut apa yang disampaikan Pak Puji mengenai profesi pekerjaan sosial. Ya, pertama pendidikan, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang mungkin kita lupakan adalah menjiwai ilmu itu sendiri. Ya. Kalau menurut saya itu ya, karena begini, kebetulan saya juga dari SPSA, kemudian dari STKS, dan pokoknya profesi pekerjaan sosial lah. Nah, saya sudah menerapkan ilmu itu di berbagai lini. Profesi pekerjaan sosial itu bisa diterapkan di berbagai lini. Saya sudah mempraktekkan sendiri. Itu satu. Jadi menjiwai ilmu itu untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu saya kira itu sangat penting. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang terakhir tadi disampaikan Pak Puji, masalah penanggulangan bencana ini pun juga tidak mudah. Karena apa? Yang saya lihat seperti di bantaran Kali Ciliwung itu kan mereka sudah disediakan rusun dan lain sebagainya. Tapi kenyataan mereka nggak mau menempati dengan berbagai alasan. Yang pertama, karena mungkin rumah itu merupakan rumah kenangan. Kemudian yang ketiga, jauh dari lokasi pekerjaan dan masih banyak alasan-alasan itu. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Puji untuk masalah Gunung Merapi itu pun juga tidak mudah. Saya pernah baca dari hasil penelitian yang diungsikan dengan yang tidak diungsikan, justru korbannya banyak yang diungsikan. Itu dari hasil penelitian saya pernah baca. Itu. Barangkali itu Pak Puji, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setio Sumarno. Monggo Pak Puji. Pak Dian, saya punya pertanyaan ke Pak Setio nih. Pak Setio, Anda menggunakan diksi yang baru untuk saya, walaupun saya sudah cukup tua.
Anda menggunakan istilah menjiwai. Pak Janjane, maksud Anda apa tuh, Pak? Menjiwai itu apa sebenarnya? Jadi begini, menjiwai itu maksud saya, kita sudah punya ilmu kan, profesi pekerjaan sosial itu kan ilmu terapan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar, kemudian menerima ilmu, begitu saja. Tetapi ilmu itu perlu kita terapkan di dalam menghadapi suatu persoalan atau masalah yang ada. Itu. Sehingga kita benar-benar menjiwai di dalam penanganan masalah itu. Terima kasih. Baik, saya paham Pak, sekarang dengan istilah menjiwai. Saya sejak SMP, SPSA-nya Pak Setio dulu itu. Saya kira sepertiga waktu saya itu habis di lapangan ya untuk praktikum. STKS juga sama. Iya. Doktoral juga sama. Jadi sesama kita, sesama pembelajar pekerja sosial, Pak Setio dengan saya sudah punya perspektif yang sama. Yeah. Bahwa ilmu ini adalah ilmu terapan. Sekarang menteri yang baru ini, yang sekarang menteri ini, yang saya dengar, beliau merubah STKS itu menjadi sekolah kedinasan, betul-betul kedinasan. Yang 70% di lapangan, 30% di kampus. Mudah-mudahan ini betul-betul memenuhi keinginan Pak Setio supaya ini dijiwai, artinya diresapi, menjadi bagian dari pekerjaan sosialnya. Persoalannya, ternyata tidak cukup hanya dengan itu. Orang-orang seperti Pak Setio sudah menjiwai pekerjaan sosial. Tetapi kalau enabling environment-nya, kalau lingkungan kebijakannya tidak memungkinkan, kalau tidak ada undang-undangnya, kalau tidak ada pengaturan kelembagaannya, kalau tidak ada sumber daya dari pemerintah yang dialokasikan untuk pengembangan profesi itu, selamanya ilmu pekerjaan sosial yang dipunyai Pak Setio dan yang saya punya itu hanya menjadi ngelmu. Iya, ya. Bukan profesi, ya kan? Iya. Oke. Sekarang saya dalam posisi memimpin Ikatan Pekerjaan Sosial Indonesia, mencoba mentransformasi ngelmu menjadi ilmu yang bisa dikompensasi dengan uang. Ya, satu. Yang kedua, pertanyaan keduanya Pak Setio. Saya kira kita sudah sepakat bahwa isu-isu yang terkait dengan relokasi itu kompleks. Betul. Pak Ahok itu seperti contohkan tadi membuat rusun begitu bagusnya tetap tidak dihuni karena yaitu ikatan orang dengan banyak pertimbangan. Maka argumennya seperti ini Pak Setio. Suatu relokasi yang sudah direncanakan secara masif pun masih tidak dijamin berhasil. Apalagi kalau tidak didampingi, tidak dibersamai oleh pekerja sosial. Maka kemungkinan keberhasilannya akan jauh lebih rendah. Itu Pak ya? Argumen kuncinya sekarang adalah penanggulangan bencana, terutama yang melibatkan relokasi, seyogianya dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai tata nilai, dan keterampilan yang memadai untuk menangani situasi kompleks semacam itu, yang disebut pekerja sosial. Maka sejumlah 580 kabupaten kota di Indonesia, 34 provinsi dan BNPB, semuanya sekitar 1.000, seharusnya ada pekerja sosialnya setidak-tidaknya 1 orang. Maka Pak Setio? Harus dibuat kebijakan, harus dibuat alokasi APBN, harus dibuat nomenklatur dari Kemenpan PRB yang memastikan data nomenklatur pekerja sosial di BPBD. Sepakat Pak Setio? Sepakat. Saya dapat 1 teman lagi hari ini, Pak Dian, matur nuwun. Over Pak. Ya. Terima kasih Pak Puji. Baik, mungkin saya lanjut. Ini ada komentar ataupun pertanyaan di kolom chat ya. Sebetulnya tadi kalau tidak salah dari Mas Didi Junaidi ya, mungkin ini kaitannya dengan bagaimana untuk memberikan peluang dalam arti formasi di kementerian ataupun di daerah Pak Puji terkait dengan profesi pekerja sosial ataupun jabatan fungsional pekerja sosial dalam ranah ASN. Kemudian yang kedua, ini dari Ibu Fatmawati Malik, bagaimana menangani kedaruratan itu, misalnya bencana alam. Tadi disebutkan penyelamatan orang yang utama, apa ada standarnya? Apakah langsung ke tempat kejadian perkara,
atau bagaimana? Mungkin Ya. bisa Mungkin Pak ditanggapi. Dian, kalau boleh saya mengundang Ibu Fatmawati Malik untuk open mic. Oh iya. Silakan Ibu Fatmawati Malik. Kalau berkenan. Halo Ibu Fatmawati. Baik. Kalau Mungkin tidak belum, ada, Pak. maka Ya. jawabannya akan menjadi manfaat orang lain karena beliau tidak ada di sini. Silakan Pak. Mas Irwan, itu kalau sarapan Bu ya nawarin orang lain ya. Keselak itu. Baik, Pak Dian. Jawabannya begini. Jawaban begini. Di dalam penanggulangan bencana, terutama dalam situasi darurat, sudah ya namanya juga pekerjaan formal ya, sudah ditetapkan standar-standar yang tadi saya sebutkan. Ada standar bantuan kemanusiaan, ada protokol untuk pengungsian, ya, ada juknis yang kompleks, ada banyak sekali. Di sisi pengadministrasian penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintah formal. Ini Ibu Fatmawati bisa mencari di websitenya BNPB lengkap di sana. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dari sisi komunitas masyarakat sipil, civil society organization, sejak tahun 2000, saya sudah menerjemahkan 4 seri buku yang namanya SPHERE Standard. SPHERE, SPHERE Standard. Ini adalah standar-standar perilaku, standar sikap, dan standar teknis dalam penanganan kedaruratan bencana. Edisi tahun 2004, 2008, 2014, yang terakhir 2018. Sudah 4 di dalam serinya. Kalau Anda penasaran bisa pergi ke Gramedia, terbitannya Grasindo, itu ada Project SPHERE. Di dalamnya menyatakan ketika menolong orang-orang dalam situasi kemanusiaan, si pelaku, orang atau organisasi itu harus berperilaku seperti apa. Hak-hak mereka yang terkena bencana itu apa saja. Dan bagaimana melaksanakannya. Sampai ke standar teknisnya. Misalnya begini Pak Dian. Kalau Anda punya pengungsi yang mengumpul di bawah, di kantor kecamatan itu misalnya Pak. Berapa jumlah air bersih yang Anda berikan, yang harus disediakan Pak Dian? Berapa jumlah jambannya? Berapa jumlah beras yang disiapkan? Susah kan? Anda memerlukan standar. Maka di dalam panduan itu dikatakan setiap orang yang kena bencana atau konflik itu patut dilindungi, patut dipastikan terpenuhi kebutuhannya, dan dipastikan bahwa martabatnya senantiasa dijunjung tinggi. Martabat dan haknya. Ya. Jadi Ibu Fatmawati, seorang perempuan ketika mengungsi atau kena bencana, untuk tetap bermartabat, dia harus bisa mencuci dirinya sendiri dengan bersih, betul? Karena kalau baunya busuk, dia pasti tidak bermartabat. Kalau datang bulan, dia harus punya sarana untuk membersihkan dirinya sendiri dan kepentingan reproduksinya. Dia harus punya pakaian yang pantas, bukan bagus, tapi pantas. Dan dia bisa berkegiatan dengan agak privat. Tidak kelihatan orang lain misalnya. Maka di standar itu saya contohkan. Setiap orang kena bencana punya hak ya atau sebaiknya disediakan 1,7 liter air bersih. 1,7 Pak Dian per kepala per hari. 1.200 kilokalori asupan gizi makanan. Sekitar 3 meter persegi ruang pribadi, ruang tinggal. Setidak-tidaknya 4 perangkat pakaian. Contohnya, sampai sebegitu detailnya. Gitu ya.
sehingga memudahkan kita semua untuk membuat perencanaan ketika sedang normal, merespon dengan cara lebih berkesadaran dan bukan sekedar wah digerakkan. Saya kemarin ke Cianjur Pak Dian, pakaian bekas itu Pak menggunung, dipakai nggak bisa, orang pakaian bekas Pak, ya kan? Orang Cianjur bukan orang miskin juga ya, nggak dipakai Pak. Wah akhirnya mampet kemana-mana itu misalnya. Jadi banyak bantuan yang diberikan tapi tidak diperlukan, malah membuat repot, gitu kan? Nah, panduan dan standar ini akan membantu kita untuk merencanakan, merespon secara lebih cerdas, bermanfaat, dan menjunjung tinggi martabat mereka yang terkena bencana. Itu. Nah, kalau standar teknis penyelamatan, Basarnas sudah banyak, Pak. Ya, Palang Merah, Basarnas, sampai sekarang setiap Kodim juga punya tata cara untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Kalau tentang itu saya tidak tahu terlalu banyak, Pak, karena saya pekerja sosial. Saya bukan ijazah saya ijazah pekerja sosial, bukan ijazah penyelaman atau penyelamatan. Dan saya bukan tukang supit ya, itu repotnya itu. Monggo Pak, silakan. Siapa lagi? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oh, ya. Ibu Fatma. Ibu Fatmawati udah. Ya. Oke. Ya. Mungkin tadi satu Pak Puji terkait dengan intinya yang dinyatakan yang di daerah ya, yang mengatasnamakan, atau mungkin kaitannya dengan Pak Puji sekarang sebagai ketua IPSPI, monggo Pak. Jadi begini, salah satu agenda saya sebagai ketua umum untuk 5 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah melakukan seperti sekarang ini, melakukan suatu edukasi kepada publik tentang apa itu pekerja sosial dan bagaimana dia berbeda dengan relawan, berbeda dengan sebagainya. Ya, dari sisi legislasi kita bertanggung jawab untuk bersama dengan pemerintah menerapkan undang-undang itu. Undang-undang itu mengatakan harus ada sarana pendidikan profesi, gitu ya. Harus ada penerbitan sertifikat, maka kita akan melakukan. Saya juga sedang bernegosiasi dengan pemerintah daerah untuk menerbitkan surat izin praktek, Pak. Jadi kalau Pak Irmansyah ini, Pak Setio ya, sudah punya sertifikat, sudah menjadi anggota kami Pak Setio dan sudah bayar iuran, itu penting itu Pak. Maka dengan surat tanda registrasi itu Pak Setio bisa datang ke Pemda dan minta surat izin praktik Pak. Bisa pasang pelang. Nah Pak Setio bisa bukan pasang pelang, bisa praktik mandiri, bisa mempekerjakan orang lain dan seterusnya. Nah terus dari sisi kebijakan juga Pak Dian, kami mengadvokasikan nanti kepada pemerintah daerah bahwa dan melalui Kemenpan PRB juga, jabatan fungsional tertentu yang nomenklaturnya pekerja sosial itu tidak boleh diisi oleh sarjana ekonomi. Tidak boleh diisi oleh sarjana ilmu agama misalnya. Gitu ya. Tetapi saya juga bertanggung jawab harus mampu menyediakan sejumlah pekerja sosial yang bisa mengisinya. Kalau enggak akan muter aja, Mas Setio. Gitu. Ini minta di daerah itu karena tidak terpenuhi, maka kepala dinasnya membuat diskresi toh. Saya masukkan aja siapa aja yang ada gitu ya. Nah, ini masalah harus diputus di suatu tempat. Dan saya juga mengupayakan Bapak Ibu sekalian untuk mendekati teman-teman DPR, para legislator, Pak Setio, supaya para legislator itu juga membantu mengawasi, Pak. Nah, karena kalau tidak, ruang diskresinya terlalu luas, Pak. Terlalu kemana-mana. Terlalu luas interpretasinya tentang apa itu pekerja sosial ya. Padahal sudah ada undang-undangnya, toh. Nah, jadi suatu ketika ini salah satu program saya adalah bekerja lebih dekat dengan teman-teman di Pemda. Untuk kemudian karena di sana letak pertempurannya, bukan hanya di nasional ya. Oleh sebab itu agenda saya itu otonomi DPD, otonomi Dewan Pengurus Daerah, supaya mereka dekat dengan Pemda, dekat dengan DPRD, dan memperjuangkan di garis depan. Saya di Jakarta ini tinggal ngoprak-oprak aja bahasa Jawanya bilang, tinggal menyokong saja. Tapi kalau di depannya itu lemah ya repot ya Pak ya. Artinya seperti mendorong tapi depannya sapunya tidak seperti sapu hijau itu kan nggak jalan-jalan juga. Jadi harus di depannya harus kuat istilahnya. Nah, bayangan kami adalah bahwa untuk sektor kesejahteraan sosial
Makanya saya tadi mengatakan di agenda penelitian pertama untuk pusat ini, Pak, sebaiknya BRIN melaksanakan penelitian dari segmen sektor kesejahteraan sosial ini, sektor yang mana, segmen yang mana yang memerlukan tenaga profesional. Saya yakin itu cuma 4-5% aja, Pak. Ya. Yang 90% itu diisi oleh relawan, oleh para dermawan, ya, yang dilatih itu sah. Tetapi tolong BRIN membantu mengidentifikasi, Pak, segmen yang mana ini yang perlu ditangani oleh profesional, gitu. Karena kalau tidak, Anda melihat situasi orang-orang yang mengalami masalah yang kompleks, pecandu nafsa misalnya, korban nafsa, korban pelecehan, ya, kemudian korban bencana. Ini yang harusnya memerlukan penanganan yang profesional diserahkan kepada relawan, nggak selesai. Relawan. Betul. Ya kan? Ini Betul. bukan menghina relawan, saya hanya mengatakan Ya. mereka tidak dilengkapi dengan piranti-piranti yang perlu untuk melakukan pekerjaan itu, gitu kan? Nah, tetapi kalau BRIN tidak membantu untuk mengidentifikasi segmen itu, kami berjuang sendiri setengah mati juga, Pak Dian, gitu. Nah, ini mekanisme supply demand di pasar tentang pelayanan pekerjaan sosial ini perlu didefinisikan secara ilmiah oleh BRIN. Sehingga BRIN bisa menghasilkan produk yang dibawa kepada Kemenpan PRB, kepada Kementerian Sosial, kepada Kemendagri, yang nanti menjadi pegangan diterbitkannya standar pelayanan minimal di daerah, dan menjadi acuan bagi kementerian lembaga menerbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK-nya. Kalau tidak ada itu, Pak, berdoa jengkang-jengking sampai kepala saya jebol pun nggak akan jadi itu, Pak. Ya, Pak, saya. Jadi memang harus ada piranti-piranti itu harus ada di tempat, gitu ya. Iya, matur nuwun, Pak. Baik. Oke, kalau tidak ada Pak Dian, saya harus pamit. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dian sebagai moderator. Nah, ini kesempatan yang gayeng ini, orang Jawa kata masih masa gayeng ini. Kalau dilanjutkan sampai subuh besok pagi pun nggak selesai. Terima kasih Pak Puji. Monggo Pak Dian, saya pamit. Semangat. Baik, terima kasih Bapak. Pak Puji. Baik Bapak dan Ibu Sivitas BRIN ataupun dari yang lainnya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Puji yang sudah memberikan pencerahan secara komprehensif apa itu profesi sosial, kemudian bagaimana peran di dalam penanganan masa bencana. Baik, sebelum kami akhiri, Pak Kapus masih bergabung, mungkin untuk memberikan closing statement. Pak Kapus, sebentar. Atau mungkin karena tadi juga menyampaikan beliau ada acara, kepada Ibu Irma Yani selaku Ketua Kelompok Riset Perlindungan Sosial, kami persilakan untuk memberikan sambutan terkait dengan acara ini. Kami persilakan Bu Irma. Nah, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Mohon maaf mungkin Pak Kapus sedang dalam perjalanan Pak, sedang ada acara dan tentang pembahasan Renstra. Jadi kami atas nama dari Kelompok Riset Perlindungan dan Jaminan Sosial BRIN di PRKSDK, terima kasih banyak atas kerja dan Bapak atas waktu dan pencerahannya bagi kami kan, mohon di sini Pak, karena tidak semua dari PR dan BRIN ini paham dan mengetahui apa itu pekerjaan sosial. Jadi dengan adanya para dari Bapak mudah-mudahan memberikan pengetahuan baru, pemahaman baru apa itu pekerjaan sosial. Jadi mudah-mudahan nanti untuk ke depan kita bisa masih saling berkontak Pak. Mudah-mudahan ada kerjasama di kemudian hari. Terima kasih banyak atas waktu dan paparannya dan semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Badrun, Pak Dian yang sudah menyambungkan dengan beliau, dengan Pak Puji juga Pak Dian sebagai moderator.
Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian. Wassalamualaikum. Mohon maaf ini atas nama Pak Kapus, Pak. Kebetulan saya akan menutup karena Pak Kapus sedang dalam perjalanan. Demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Terima kasih Pak Puji. Puji, sehat terus. Sukses Pak Pujiono, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam menyertai Bapak dan Ibu terkait dengan webinar ini ada hal yang kurang berkenan. Tadi dibuka oleh pantun ya, kami juga akan tutup dengan pantun. Ya, betul Pak Dian. Edelweiss bunga abadi, Cakep. vegetarian. Ayo kita mengabdi di bidang humanitarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Puji, terima kasih. Salam sehat. Humanitarian ya. Terima kasih Mas Puji. Terima kasih banyak Pak Puji. Terima kasih Pak Puji, salam sehat. Assalamualaikum. Baik Bapak dan Ibu, mengingatkan kembali, mungkin ada yang belum mengisi daftar hadir dan untuk Sertifikat Pak. Sertifikat, kami persilakan.